Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri di era Orde Baru. Di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Aditya Dwi Wirawan, yang kedua ada Khalid Muhammad Haki, yang ketiga ada Muhammad Farel Abi Firza, yang keempat ada Ragil Febrian Wicaksono, yang kelima ada Sasi Nadia Safwa, dan yang terakhir ada Tiara Syada Irawan. Di sini ada materi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada ASEAN, yang kedua Timur Leste, yang ketiga PBB, dan yang terakhir Freeport. Kita masuk ke ASEAN. Di sini ada bentuk kebijakan Indonesia pada ASEAN. Yang pertama itu pendorong pembentuk ASEAN. Indonesia itu memainkan peran kunci dalam pendirian ASEAN pada tahun 1967 bersama 4 negara pendiri lainnya, yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan stabilitas regional, mencegah konflik, dan mempromosikan kerjasama ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Terus, bentuk kebijakan yang kedua ada prinsip non-intervensi dan konsensus. Indonesia menganut prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip ASEAN yang menekankan musyawarah dan konsensus atau ASEAN-wide. Dan kebijakan yang terakhir itu adalah stabilitas keamanan regional. Indonesia fokus pada menjaga stabilitas keamanan di kawasan, terutama dalam menghadapi ancaman komunisme selama Perang Dingin. Indonesia mendukung netralitas ASEAN dan menolak campur tangan kekuatan asing di kawasan. Lalu selanjutnya ada peristiwa penting. Yang pertama ada pendirian ASEAN. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang tujuannya adalah mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, serta menjaga stabilitas regional di tengah situasi Perang Dingin. Lalu yang kedua ada peristiwa deklarasi di kawasan damai bebas dan netral atau ZOPAN. ZOPAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality dideklarasi pada tahun 1971 sebagai upaya ASEAN untuk menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari campuran tangan kekuatan asing dan konflik internasional. Lalu selanjutnya ada perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. TEC atau Treaty of Amity and Cooperation ditandatangani pada 1976 di Bali, Indonesia. Perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip dasar hubungan antar negara seperti menghormati kedaulatan, tidak mencampur tangan dalam urusan dalam negeri, dan penyelesaian sengketa secara damai. Dan yang terakhir ada pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area dibentuk pada tahun 1992 melalui kesepakatan CEPT atau Common Effective Preferential Tariff atau untuk meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan antara anggota. AFTA bertujuan untuk menciptakan pasar regional yang terintegritas, menarik investasi asing, dan memperkuat posisi ASEAN dalam ekonomi global. Kemudian selanjutnya ada dari dampak ASEAN kepada Indonesia. Yang pertama itu meningkatkan perdagangan internasional dan akses ke pasar global. Jadi ASEAN memberikan akses pasar yang lebih besar bagi produk Indonesia dan hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Di bawah kerangka ASEAN terdapat perjanjian perdagangan bebas yang memungkinkan Indonesia dan negara-negara anggota lainnya untuk memperdagangkan barang dan jasa tanpa adanya hambatan tarif dan non-tarif, seperti perjanjian perdagangan bebas ASEAN Cina, ASEAN Jepang, ASEAN Korea, dan ASEAN Australia New Zealand. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kerjasama politik dan keamanan. Jadi ASEAN juga membantu menyelesaikan konflik di kawasan dan mendorong dialog yang memperbaiki hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga itu memperkuat hubungan antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, ASEAN juga memberikan manfaat dalam memperkuat hubungan antar negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Melalui forum ASEAN, Indonesia dapat terlibat dalam diskusi dengan negara-negara lain di kawasan mengenai isu-isu politik, ekonomi, sosial, melalui pertemuan secara teratur untuk membahas isu-isu penting di kawasan dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.
Jadi ASEAN telah meluncurkan program-program yang bertujuan mempromosikan kerjasama di bidang ini, seperti ASEAN University Network atau AUN, yang memfasilitasi pertukaran mahasiswa dan tenaga pendidik antara universitas-universitas di ASEAN. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kerjasama dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan. Nah, melalui kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas dalam bidang lingkungan dan sumber daya alam, serta mempromosikan kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang keenam, meningkatkan kehadiran Indonesia di kawasan dan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan memiliki peran penting dalam ASEAN, dalam kawasan. Melalui keikutsertaan Indonesia dalam forum ASEAN, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya di kawasan dan membawa dampak positif bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu, hal ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN, termasuk dalam hal kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan pengaruh dan peran Indonesia di kawasan dan global. Sebagai negara anggota ASEAN terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak, Indonesia di ASEAN memberikan pengaruh dan peran penting dalam kawasan. Indonesia juga memperkuat posisinya di tingkat global melalui partisipasi aktif dalam forum-forum ASEAN dan peran dalam mempromosikan perdamaian dan kerja sama di kawasan. Sejak 17 Juli 1976, Timor Timur atau Timor Leste resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah mencatat, proses integrasi tim-tim didahului dengan rangkaian invasi militer oleh rezim Orde Baru yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada 1974, perubahan di Timor Timur mulai muncul seiring bergolaknya politik di Portugal. Pada tanggal 25 April 1974, terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Revolusi Anyelir ini dimotori Movimento das Forças Armadas atau MFA dan berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal, Marcelo Caetano. Pergolakan ini berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur. Setelah Revolusi Anyelir di Portugal, Timor Timur terbelah menjadi 3 faksi, yakni Pacta União Democrática Timorense atau UDT, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau FRETILIN, dan Asociação Popular Democrática de Timor atau APODETI. UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal. FRETILIN menghendaki kemerdekaan, sementara APODETI ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan FRETILIN untuk memperebutkan simpati masyarakat Timor Timur. UDT menuduh bahwa FRETILIN akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Di Indonesia, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebagai Presiden RI merasa khawatir jika Timor Timur menjadi komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, yaitu Gerald Rutherford Jr. terkait hal tersebut. Tanggal 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, diterima Soeharto di Jakarta. Sehari setelah pertemuan itu, dilancarkanlah invasi militer ke Timor Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Alasan pemerintah Amerika Serikat mendukung invasi militer yang dilakukan Indonesia ke Timor Timur adalah karena kala itu sedang berlangsung perang dingin antara kubu liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan kubu komunis dengan Uni Soviet sebagai penggerak. Selanjutnya ada peristiwa penting dari integrasi antara Indonesia dan Timor Leste. Yang pertama itu pada tanggal 28 November 1975, FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur. Selanjutnya pada tanggal 30 November 1975, UDT dan APODETI mengumumkan deklarasi Balibo untuk menyatakan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Nah, deklarasi Balibo ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia yang khawatir akan keberadaan FRETILIN yang didominasi oleh komunis. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1975, Operasi Seroja dilancarkan oleh Indonesia atas Timor Timur. Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata. Pada malam harinya, tanggal 7 Desember itu, Dili sudah berhasil dikuasai dan FRETILIN telah dipukul mundur ke arah perbukitan dan gunung dengan membawa puluhan ribu rakyat untuk melakukan perang gerilya. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1975, kota terbesar kedua di Timor Timur yaitu Baucau berhasil direbut oleh militer Indonesia.
Lalu pada April 1976, pasukan Indonesia yang ada di Timur Timur ini telah mencapai 35.000 orang. Namun, pasukan tersebut kurang mengalami kemajuan karena mendapatkan perlawanan keras dari tentara Valintil yang terlatih. Oleh karena itu, Indonesia mendatangkan bantuan berupa rudal, kapal dari berbagai negara, kapal selam dari Jerman, dan pesawat perang dari AS. Selanjutnya pada Juli 1976, berbekal tambahan pasukan dan peralatan canggih tersebut, sepanjang tahun 1976 ini, Indonesia melakukan operasi besar-besaran untuk menghancurkan sisa-sisa Fretilin. Kemudian Fretilin pun kalah dan pada Juli 1976, Timur Timur bergabung ke RI sebagai provinsi ke-27. Nah, selanjutnya ada dampak integrasi Timur-Timur. Yang pertama itu dampak bagi Indonesia. Nah, jadi hubungan internasional yang buruk. Banyak negara, terutama negara Barat dan PBB, mengutuk aneksasi Timur-Timur oleh Indonesia. Hal ini memperburuk citra Indonesia di dunia. Terus ada tekanan ekonomi dan politik. Pemerintah Orde Baru harus mengalokasikan sumber daya besar untuk pembangunan dan keamanan di Timur-Timur yang menjadi beban ekonomi. Selain itu ada tekanan politik dari komunitas internasional. Terus ada konflik militer dan HAM. Militer Indonesia terlibat dalam konflik panjang dengan kelompok pro kemerdekaan seperti Fretilin. Pelanggaran HAM yang terjadi menjadi sorotan dunia dan menambah tekanan terhadap pemerintahan Soeharto. Terus bagi Timur-Timur, yang pertama itu ada kekerasan dan konflik berkepanjangan. Penduduk Indonesia memicu perlawanan dari kelompok separatis yang berujung pada konflik bersenjata dan banyak korban jiwa. Terus ada perubahan sosial dan ekonomi, infrastruktur dan sistem pemerintahan berubah sesuai dengan model Indonesia, tetapi tidak semua kebijakan membawa kesejahteraan bagi rakyat Timur-Timur. Terus ada gerakan kemerdekaan semakin kuat. Dengan dukungan internasional, terutama setelah peristiwa Santa Cruz 1991, semangat untuk merdeka semakin meningkat hingga akhirnya pada 1999 Timur-Timur memilih untuk berpisah dari Indonesia. Terus yang terakhir itu bagi internasional, PBB dan negara Barat mengancam. PBB tidak mengakui klaim Indonesia atas Timur-Timur dan banyak negara seperti Australia dan AS menekankan Indonesia agar menyelesaikan masalah ini secara damai. Terus perubahan kebijakan luar negeri. Tekanan internasional membuat Indonesia lebih hati-hati dalam kebijakan luar negeri, terutama terkait hak asasi manusia dan konflik regional. Terus yang terakhir, peran Australia dan ASEAN. Australia awalnya mendukung Indonesia, tapi kemudian berbalik mendukung kemerdekaan Timur-Timur. ASEAN sendiri tetap berhati-hati dan tidak banyak ikut campur dalam isu ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.